Ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir umuruna ya Allah. Yassir umuruna ya Allah. Yassir dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Alimu, ya Alim. Segala apa yang terjadi di muka bumi ini ya Allah, puji bagimu ya Allah. Kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, menciptakan semua apa yang Kau kehendaki ya Allah. Kami yakin ya Allah, Engkau menciptakan manusia dalam wujud yang paling sempurna ya Allah. Karena itu ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah, bulatkanlah tekad kami ya Allah, agar menuju hari esok yang lebih baik ya Allah. Memberikan semangat kepada kami sangat dekat dan dekat sekali dengan para penyandang disabilitas, teman-teman kita, saudara-saudara kita semuanya. Jadi tidak hanya memberikan hak kepada para penyandang disabilitas, tapi kita juga terus berdampingan dengan nilai kemanusiaan yang ini sama mulianya dengan kita. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, kita selalu yakin bahwa adalah setiap ruang penciptaan dari Sang Khalik dipastikan senantiasa memiliki makna bagi penentuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, mengungkit martabat peradaban dan mengokohkan makna kasih sayang. Manusia yang terlahir dengan berbagai kondisi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Karenanya, penerimaan, penyediaan akomodasi yang layak, penghormatan dan penghargaan pada setiap ikhtiar untuk memartabatkan manusia, termasuk di dalamnya pendidikan, bukanlah sekedar kita pahami sebagai kewajiban konstitusi kenegaraan, tetapi ini merupakan kewajiban yang melekat pada setiap individu, kewajiban agama atau syariat. Kita memahami dalam sudut pandang tertentu bahwa pendidikan adalah suatu seni untuk membuat manusia semakin cerdas, berdaya, dan berkarakter. Tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi cahaya. Keseluruhan tujuan pendidikan adalah mengubah cermin menjadi jendela. Pendidikan mengajarkan pemahaman dan kemampuan dalam melakukan refleksi dan pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan diri dari para pembelajar untuk selanjutnya diberdayakan agar mereka dapat mendayagunakan segenap potensi dan kemampuannya untuk mampu menapaki berbagai tantangan dalam dinamika kehidupannya. Penanaman pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang telah diharapkan menjadi bekal yang memadai ketika mereka menjalani hidup kehidupan. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, dalam menjalani bahtera samudera kehidupan, banyak orang bijak yang menyatakan kita tak bisa mengubah arah angin. Saya ulang, kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar untuk mencapai tujuan yang kita tuju. Ibu dan Bapak, banyak hal yang ditentukan oleh Sang Khalik. Kita menerima takdir, kita menerima sebuah fakta dan kenyataan sebagai lambang kasih sayang dari Tuhan. Tujuan kita adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka hal yang kita terima dan kita syukuri, kemudian kita menggunakan segenap potensi dengan metode-metode sebagaimana kita mengatur layar agar kemudian tujuan kehidupan kita dapat tercapai dengan baik. Untuk mewujudkan pendidikan untuk semua, pendidikan tanpa diskriminasi, memberikan pelayanan berkualitas bagi seluruh anak negeri. Sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, salah satunya melalui pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif yang pada hari ini
menjadi panitia kegiatan ini. Terima kasih untuk Pokja yang telah bekerja keras melaksanakan kegiatan ini. Tidak kurang dari 47.561 peserta didik penyandang disabilitas yang tengah belajar di madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Ini adalah wujud kepercayaan terhadap pendidikan inklusif yang dilaksanakan di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Dan tentu saja amanah ini harus kita emban bersama. Untuk itu, izinkan pada forum yang terhormat ini, kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat penggiat pendidikan inklusif di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dan secara khusus, ungkapan terima kasih, apresiasi sekali lagi Bunda Inklusif Ibu Retno Yakut. Terima kasih dan mohon tepuk tangan buat beliau di lembaga pendidikan Islam. Luar biasa, terima kasih Bunda. Dan selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga telah menyusun sedemikian rupa struktur program kerja dalam bentuk roadmap yang kita sebut roadmap Pendidik Inklusif melalui pengembangan pendidikan inklusif di madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan pengembangan PH inklusif pada Direktorat KAI, serta menyusun regulasi turunannya melalui peraturan Menteri Agama tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga pendidikan Islam. Arah dan orientasi dari penyusunan roadmap ini bermuara pada terbangunnya ekosistem pendidikan Islam inklusif di Kementerian Agama untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi seluruh peserta didik, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Bahagia saya rasanya menyampaikan sebuah kalimat bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ada bersama penyandang disabilitas. Tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga telah melakukan pelatihan-pelatihan bagi guru melalui Pokja, KKG, KKM, pelatihan peningkatan kapasitas guru pembimbing khusus, pelatihan pendidik madrasah inklusif di 5 provinsi. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga telah menyusun kurikulum yang sangat akomodatif bagi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Kami juga telah melakukan berbagai bimbingan teknis dan bantuan pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah-madrasah kita. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah jalan panjang membangun peradaban. Izinkan saya menyampaikan pesan yang telah disampaikan di Gus Yakut Khalil Komas. Beliau menyatakan, kalau ingin berjalan cepat, silakan jalan sendirian. Namun kalau ingin jalan jauh, mari kita bergandengan tangan. Pendidikan untuk semua adalah jalan panjang menuju peradaban dan harus menjadi ikhtiar kolektif karenanya dia membutuhkan atensi dan komitmen dari seluruh pihak yang berkepentingan atau biasa kita sebut sebagai pemangku kepentingan. Ibu dan Bapak, izinkan saya menyampaikan pandangan dari orang-orang luar biasa yang pernah menyampaikan, bukankah berjalan dengan teman dalam kegelapan itu lebih baik daripada jalan sendirian di dunia yang penuh dengan cahaya. Saya selalu menikmati di saat dunia gelap ketika ditemani oleh istri. Daripada sendirian di dunia yang gelap, sendirian kita hanya melakukan sedikit, bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Alhamdulillah, sebagai hasil dari ikhtiar kolektif kita menyaksikan semakin banyak madrasah yang mendeklarasikan diri sebagai madrasah inklusif. Madrasah inklusif berkembang besar dengan dukungan berbagai pihak, sehingga kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus semakin terlayani. Akhirnya, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dari level pusat, wilayah hingga daerah, untuk mendukung terbangunnya ekosistem pendidikan Islam inklusif di Kementerian Agama. Kita tak boleh lagi hadir sebagai penonton, tetapi harus menjadi pendukung
pengayom, dan penggerak secara kolaboratif sesuai dengan kapasitas dan tingkatannya masing-masing. Selanjutnya kami mohon perkenan Bunda Inklusif Ibu Etni. Kalau kagum ini begini, menyebut namaku dan selamat ulang tahun FPRI kedua, mari bangun kolaborasi dan inovasi untuk menggerakkan pendidikan Islam inklusif. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq. Indonesia. Saya Rohman Mulyana Sabdi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Saya Ismisti, yaitu saya Muhammad Said, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah Pendidikan RI. Saya Walion Abdul Wakur, Direktur Pendidikan Dia dan Pondok Pesantren. Saya Syafii, saya Direktur Pendidikan Agama Islam, Menyampaikan selamat Hari Stabilitas Internasional tahun 2022. Kelompok kerja pendidikan Islam sudah dibentuk, di mana Pokja ini bertugas untuk berkoordinasikan semua program yang ada di masing-masing direktorat untuk penanganan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitasi bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, baik di tingkat madrasah, perguruan tinggi keagamaan negeri maupun di pondok pesantren. Dan mendorong terbukanya akses pelayanan publik yang ramah disabilitas. Penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang sama, kesempatan luas untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesempatan yang luas untuk bekerja dan berkarir, serta kesempatan yang luas untuk berprestasi. Saya minta agar serapan tenaga kerja disabilitas di lembaga pemerintahan, BUMN dan swasta agar terus ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan bagi kalangan disabilitas harus diberikan prioritas. Di bidang olahraga juga luar biasa. Agustus 2022 yang lalu kita menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11 dan kita menjadi juara umum dengan raihan sebanyak 425 medali. Mari kita terus berupaya keras agar Indonesia menjadi rumah yang semakin ramah, semakin nyaman, sebagai rumah harapan bagi penyandang disabilitas untuk terus berkarya, meniti jalan kemajuan dan meraih prestasi. Sekali lagi, selamat Hari Disabilitas Internasional.